minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Ya, gimana kabarnya? Sehat? alhamdulillah. Kelihatan mukanya seger semuanya ini ya. Alhamdulillah. Begitu juga sama pemirsa yang ada di rumah. Bagaimanapun juga keadaan Anda hari ini, saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan tentunya seperti biasa, hadir program kesayangan kita semua setiap akhir pekan, setiap Sabtu dan Ahad, yaitu program Cahaya Hati Indonesia. Mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu, pernah nggak Bu kalau kita lagi ada ibadah ya, misalnya sholatnya makin rajin ya, makin rajin karena ada maunya. Pernah nggak? Jujur banget di sini. Ya, pernah ya Bu ya? Ada yang niat sodako karena punya hajat, ada nggak? Ada. Ada yang niat sholat malam karena ada kepentingan, ada nggak? Ada. Ada yang niat sholat duha karena pengen utangnya lunas, ada nggak? Uncung bang. Masya Allah. Nah, tema kita pas nih Bu ya. Tema kita yaitu ada udang di balik batu, ibadah karena ada maunya. Boleh nggak sih di dalam Islam, Bu? Boleh nggak? Boleh aja. Ya udah, nanti tanya sama guru-guru kita ya Bu ya. Bu, kita tanya ya. Oke, nah memang di sini nih pemirsa, ibu-ibu pengajian yang ada di Masjid Harapan Mulia kompak semuanya, Masya Allah. Nah, hari ini izinkan saya juga untuk mengucapkan salam hormat dan takzim saya untuk guru-guru kita yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Fatullah, sehat Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Samping Ustadz Fatullah hadir guru kita Al-Mukarram Syekh Abdul Hakim Khan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kalau udah ke Harapan Mulia, ini daerahnya dia nih Bu ya. Rumah deket sini Ustadz ya? Alhamdulillah. Baik, sebelah Ustadz Abdul Hakim Khan hadir seorang ustazah yang insya Allah keilmuannya tidak diragukan lagi walaupun masih muda tapi selalu tampil ceria. Ustazah Kak Rima, ada Kak Rima, ada Ustazah Kak Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Ya. ini beliau senior saya. Waduh. Masya Allah, mudah-mudahan berkah sehat terus ya Ustadz ya. Amin, amin, amin. Bu, kalau dibilang senior berasa tua saya Bu. Nah, ngomongin soal tema kita kali ini ya, mengenai ada udang di balik batu, ibadah karena ada maunya. Kita lihat dulu yuk tayangan berikut ini dia. Ibadah yang dilakukan semata-mata karena ingin memenuhi keinginan atau harapan tertentu bukanlah ibadah yang benar menurut ajaran Islam. Dalam Islam, ibadah harus dilakukan dengan ikhlas, niat yang tulus, dan hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang melakukan ibadah hanya karena ingin mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk syirik kecil karena menyertakan motif selain Allah dalam beribadah. Hal tersebut membuat kita sadar terhadap pentingnya niat tulus dalam beribadah. Oh gitu, maksudnya itu adalah ibadah karena ada kepinginnya. Misalnya jadi rajin sholat karena kepingin dikira orang soleh, bisa jadi ya Bu ya. Atau karena lagi kepingin dilihat sama calon mertua gitu ya Bu ya, bisa kan? Nah ini kira-kira doang begitu, ini kira-kira ini untuk urusan dunia yang segitulah ya. Tapi pertanyaan intinya boleh nggak sih kita ibadah karena ada maunya? Tapi sebelum saya lempar ke Ustadz, ibu-ibu ada yang mau nanya nggak? Silakan. Oh ya, silakan Ibu. Fadol. Perkenalkan nama saya Desi Herawati dari Majelis Taklim Harapan Mulia, Bekasi. Ustadz, saya kan sering mendengarkan ceramah. Nah, kalau kita bersedekah, kita akan mendapatkan balasan berkali-kali lipat. Nah,
Akhirnya saya menerapkan pada saat saya mendapatkan kesusahan dengan mengharapkan balasan yang berlipat. Apakah saya berdosa atau malah mendapat pahala karena saya bersedekah tapi karena ada maunya. Oh. Mengharapkan balasan yang berkali-kali lipat. Ya. Demikian Ustadz, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya sedekah dibalas berkali-kali lipat ya. Saya sedekah biar dapat duitnya lebih banyak gitu ya Bu ya, maksudnya gitu ya. Boleh nggak di Ustadz? Dapat pahala sedekahnya atau malah dapat dosa? Silakan Ustadz Fatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada ibu siapa ini? Ibu Dasi. Bu Desi, Desi. Herawati. Desi Herawati. Bukan Ratnasari. Bukan Ratnasari, bukan. Dasi Ratnasari. Itu Desi ya. Iya. Bu, sedekah, bicara sedekah ya. Sedekah itu semata-mata kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah nih. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man amila solihan. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh. Min zakari wa unsa. Baik laki-laki min zakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Wa huwa mu'min, asalkan dia beriman kepada Allah. Fala nuhyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan bukan hanya di dunia, tetapi nanti sampai di akhirat kebaikan itu yang bisa membawa kita bahagia dunia dan akhirat. Kalau sedekah karena pamrih buat Allah, bangga dengan Allah, kita dikasih amanah berupa rezeki, karunia yang begitu banyak, sedekahin. Tapi kalau sedekahnya untuk dipamerin, ustazahnya nyumbang 10 juta, nggak mau kalah dia. Motor suaminya digadein. Gue sumbang dari 15 juta lewat 5 juta. Ria nih, nah itu kagak boleh. Hukumnya dosa karena memamerkan suatu kebaikan tapi tempatnya yang salah. Tapi kalau memberikan ada tetangga yang pelit, kaya, nyumbangnya penghasilan umpamanya 10 juta sebulan. Tiba-tiba 100 ribu tuh ya Beb. Nah itu boleh tuh ibu jor-joran memamerkan supaya nasihat sampai kepada beliau. Karena hakikatnya ya yuladzina amanu wabtagu ilahil wasilah. Orang-orang yang beriman carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wasilah itu banyak Ustaz David. Bu, Assalamualaikum. Sedekah wasilah, sholat wasilah, zakat wasilah, umroh haji wasilah, sedekah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau dipamerkan untuk menasihat orang tersebut nggak apa-apa supaya ada termotivasi agar dia yang tadinya pelit itu tetangga menjadi baik. Gemar sedekah nih masjid nih cakep ya kan? Ibu pamer tuh ada tangga yang pelit nggak apa-apa menjadi nilai ibadah. Tapi kalau pengen dilihat sombong, takabur itu yang haram hukumnya dan gak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dapat pahala melainkan mendapatkan dosa. Jadi ria boleh, ada syirik khauf. Syirik yang tidak terlihat itu bahaya Ustaz David. Ya. Dan bisa menghanguskan, mengikis nilai amal soleh kita. Oleh karenanya akhlizu a'malukum lillah, maka ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin nih sama Habib sama kakak Ikrimah. Ria enggak nih? Assalamualaikum. Ini pakai baju bagus begini, ini pengen dilihat apa? Kan masuk TV tuh, pengen dilihat apa? Bagus, ria enggak tuh? Tapi riaknya dalam penempatan yang benar. Ya. Karena muslim itu jamil, harus indah, betul betul. Ibu kemarin pengen dilihat apa? Masuk di? Nah, iya, seragam yang paling bagus. Nah itu dia, tapi riaknya tempatnya benar. Kalau sedekah, kalau niat karena orang lain, pengen sesuatu yang lebih, maka nggak sampai kepada Allah. Maka perlu adanya ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan wasilah amal sedekah. Insya Allah membawa kita, menyelamatkan kita, menjaga kita amal tersebut, sedekah tersebut. Alhamdulillah. Kalau niatnya innamal a'malu. Ini ya. Baik, alhamdulillah terima kasih banyak Ustaz Fatullah. Silakan Syekh Abdul Hakim, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Ya, ini kita ngobrolin perkara yang memang berat dan juga kadang-kadang ini biasa-biasa aja. Ya, berat tapi biasa-biasa aja. Bagaimana tuh ya? Gue juga bingung nih. Ya. Iya. Ikhlas. Ini kan kalimatnya Masya Allah. Ikhlas.
Ada orang mengatakan kalau orang ikhlas itu di hatinya mengatakan nih, aduh saya melakukan ini ya nanti dapat pahala gak ya dari Allah. Ya, itu orang insya Allah ikhlas. Tapi kalau dia melakukannya, ya, kemudian dia bicara pada orang, gue habis ini loh, habis itu loh. Nah ini, tapi gue ikhlas loh. Ya, insya Allah saya ikhlas gitu bang. Itu justru yang khawatir menjadi tidak ikhlas. Ya, jadi ini ada hadis yang luar biasa tadi udah disampaikan oleh guru kita Ustadz Fatullah. Innamal a'malu biniyat. Ya, ini ikhlas ini bagaimana nih ikhlas ini? Ya, kalau memang kita melakukan ibadah, karena semua yang kita lakukan itu harus ibadah, makan, minum, duduk nih ibu lagi dengerin pengajian, ya. Semua ini harus punya nih niat. Innamal a'malu biniyat. Ini datang ke sini ngapain niatnya nih? Mau ngeliat Bang David ya. Bang David yang biasanya bewokan hari ini kagak bewokan nih. Ya. Jadi niatnya kita kenapa nih? Karena apa? Ya karena duduk untuk nuntut ilmu, insya Allah ya kita amalkan ilmu ini dan menjadi insya Allah itu ikhlas dari dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Bapak jamaah sekalian, Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, karena ini perkara yang kalau tadi Ibu Desi nanya, ini saya sedekah, kemudian saya niatnya ingin supaya dapat berkali lipat, ya. Sedekah 1 dapat 10. Belum manja abil hasanati falahu asru amsaliyah. Barang siapa buat kebaikan sekali, Allah balas 10 kali. Atau di surat Al-Baqarah ayat 261. Barang siapa yang berinfak di jalan Allah, maka kalau dia berinfak 1, maka insya Allah Allah memberikan 7 batang, setiap batangnya ada 100 butir. Ya, 700 kali lipat, bahkan bisa lebih. Kalau ibu-ibu sedekah, terus dasarnya Al-Quran, tadi Allah sudah firmankan, orang yang bersedekah dapat 10 kali lipat, orang yang bersedekah dapat 700 kali lipat. Kalau memang itu dasarnya sudah ada di Al-Quran, insya Allah itu termasuk ikhlas. Ya, tapi juga jangan tadi kata Ustadz, jangan diobrolin, nih gue habis sedekah nih, ya segini, ya. Itu namanya kita melihat ibadah kita harus dilihat oleh orang lain. Jadi ria itu adalah ibadah yang kita laksanakan tapi mengharapkan pujiannya bukan dari Allah, bukan dari Rasulullah, tapi dari manusia. Itulah yang gak boleh Bapak Ibu sekalian insya Allah. Ya jamaah sekalian yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya baik, terima kasih banyak Ustadz Abdul Hakim. Selanjutnya Kak Rima, silakan Kak Rima. Coba dibahas Kak Rima, orang kalau misalnya ibadah karena ada niatan lain gitu ya, yang urusannya dunia, kira-kira boleh nggak sih? Silakan Kak Rima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillahi amma ba'd. Bu. Masih semangat Bu? Masya Allah, bicara tentang ibadah. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, mungkin ayat ini sudah kita hafal. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sesungguhnya salatku, ya kan Bu, ibadahku, hidupku bahkan matiku hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita berbicara tentang sedekah. Kalau ibadah Bu, ada sifat orang beda-beda. Ada yang ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ikhlas akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan insya Allah akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebaliknya Bu, di balik kata ikhlas sebaliknya ada kata ria.
Di mana ria ini adalah pamer, pengen dilihat, pengen diagung-agungkan, pengen dibilang wow gitu Bu. Betul apa betul? Ada nggak Bu di sini yang kayak gitu? Nggak ada. Kalau di sini saya lihat Ustadz David orangnya mah baik-baik, rajin sedekah. Masya Allah, senyumnya soalnya pada merkah semua ini. Ngomongin tentang sedekah Bu kayak di video tadi. Ya kan, sedekah di masjid atas nama Ibu Ida 200.000. Atas nama Bu Maimunah 300.000. Nih Ustazah Rima gak mau kalah. Ustazah Rima 500.000. Enggak ya Bu ya, bercanda. Jadi ngomong tentang sedekah. Nah kita bisa menempatkan diri kita. Kita mau beribadah, kalau mau dapat pahala dari Allah, kuncinya ikhlas. Tapi kalau kita beribadah ria, na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Tadi Bunda ngomongin sedekah, ngomongin ibadah, rasanya nggak akan ada habisnya ya kan. Apa yang kita keluarkan kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita keluarkan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin tadi kata Bunda pengen banget nih. Kita namanya manusia ya Bu ya. Jujur aja, kadang tersirat, kadang kepengen ya Allah, mudah-mudahan saya sedekah 10.000 jadi 100.000. Pernah Bu? Kadang kita berharap sedekah 10.000 jadi 100.000. Sedekah 100.000 berharap Allah kasih 1 juta Bu. Tentang itu enggak apa-apa. Lagian dalam Al-Quran Bunda, kita buka sama-sama Quran surat Al-Imran. Ayat 133 sampai 134. Kita diminta untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita diperbolehkan meminta surga Allah Subhanahu wa taala. Jangankan minta dilipat gandakan, kita minta surga aja, insya Allah Allah kasih. Betul apa betul? Jadi sekarang saya tanya, Ibu mau surga atau enggak? Mau surga atau enggak? Mau sekarang Bu? Jangan dulu ya Bu ya. Tapi apapun tadi udah disampaikan oleh guru-guru kita yang Masya Allah. Semuanya tergantung sama niat kita. Mudah-mudahan Allah jadikan ibadah kita niatnya semata-mata hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena katanya dunia hanya sementara, akhirat kullu nafsin dha'iqatul maut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah Kak Rima. Bu, Bu, jadi gimana? Yang namanya ibadah, boleh nggak kita ngarep urusan dunia? Boleh nggak? Boleh nggak? Kok ragu-ragu nih? Bu, Bu, ibunya begini. Ya udah, nanti kita bahas lagi ya. Kita bahas lebih dalam lagi mengenai ibadah ya. Ibadah seperti apa yang akhirnya punya dampak terhadap urusan dunia kita ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.